Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai investasi jangka panjang di saham Astra International dengan kode saham ASII ya guys ya. Nah, Astra International ini adalah salah satu perusahaan holding terbesar yang ada di Indonesia dan juga sudah masuk ke dalam indeks syariah ya guys ya. Nah, kita akan membahas mengenai fundamental Astra ini apakah bagus atau tidak. Lalu kita juga akan membahas mengenai dividen, lalu kita akan bahas juga seasonality. Jadi kita nantinya bisa lihat kapan sih kira-kira Astra ini akan naik gitu guys ya untuk harganya. Nah, jadi kita juga akan membahas mengenai target price ya atau harga terbaik untuk membeli Astra International dan tentunya kita akan membahas mengenai dividen investing di saham Astra International ini ya guys, ya. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah kita itu berinvestasi di saham yang rutin bagi dividen. Karena nantinya kita akan bisa mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah capital gain, yaitu keuntungan dari kenaikan harga saham. Lalu yang kedua adalah keuntungan dari dividen ya, dari bagi hasil atau laba perusahaan yang dibagikan kepada investornya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke fundamental, kita akan lihat dulu beberapa anak perusahaan yang Astra International ini miliki ya. Ini adalah usaha-usaha milik Astra International yang dijalankan melalui anak usahanya gitu guys ya. Yang pertama kita ke sektor otomotif ya guys ya. Astra ini punya usaha di bidang otomotif ya, salah satunya beberapa penjualan kendaraan mobil dan juga motor ya. Untuk mobil, Astra ini punya merek Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot, dan juga UD Trucks ya. Ini nama-nama merek mobil yang menurut saya besar ya guys ya. Dari mulai Toyota, Daihatsu, Isuzu, ini memang mobil-mobil sering kita lihat lah ya di jalanan seperti itu. Lalu dari segmen motor kendaraan roda 2 atau motor, ini ada merek Honda. Sedangkan untuk komponennya ada merek Astra Auto Parts dan juga Astra World ya guys ya. Lalu Astra International ini juga punya usaha di bidang financial service, yaitu ada Sun Service, Komatsu Astra Finance, Bank Permata, Astra Life, dan lain-lain. Sedangkan untuk infrastruktur dan logistik, ini juga punya usaha ya guys ya di bidang infrastruktur dan logistik, yaitu jalan tol dan juga logistik serta water utility. Sedangkan untuk di sektor propertinya, ya ada beberapa nama besar seperti Menara Astra, Barmaya Sabahtra, Samadita Karya, Astra Land Indonesia, dan Astra Modern Land. Sedangkan untuk di sektor informasi dan teknologi, Astra International ini sudah meng-IPO-kan anak usahanya yaitu ASGR ya guys ya atau Astra Grapia. Nah ini di bidang IT Solution, Office Service, dan lain-lain. Sedangkan untuk di sektor agribisnis nih guys ya atau di sektor perkebunan kelapa sawit, Astra ini juga punya anak usaha yang sudah IPO yaitu AALI atau Astra Agro Lestari. Lalu di sektor heavy equipment and mining ya atau pertambangan dan juga alat berat, Astra International ini punya dua, yaitu United Tractors dan juga Traktor Nusantara. Sedangkan untuk sektor pertambangannya, UNTR punya Pama Persada Nusantara, dan pertambangan batu baranya ini juga ada ya guys ya, Tuah Turangga Agung, serta di bidang konstruksi industri ini ada Akset Indonesia. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan besar itu mendiversifikasikan usahanya atau ibaratnya banyak bidang yang mereka kuasai, banyak bidang yang mereka pegang. Ketika sebuah usaha atau satu usahanya itu sedang turun, nah maka bisa tercover dengan usaha-usaha yang lain. Makanya nanti kita lihat ya dari segi net income Astra ini juga sangat stabil ya guys ya dan pendapatannya juga masih sangat tinggi. Kita akan langsung melihat ke fundamentalnya ya guys ya untuk kita analisa secara seksama. Yang pertama kita ke net income-nya terlebih dahulu. Untuk net income di kuartal 2 2023 ya di tahun ini ternyata ada peningkatan ya meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi tapi dari net income-nya ini masih sangat tinggi kalau misal kita lihat dan bisa mampu bertahan ya guys ya. Untuk kuartal 2-nya naik ya di angka 8,7 triliun. Ya, naik sedikit lah ya kalau misal kita bandingkan dengan di kuartal 1 2023 gitu guys.
Nah, kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya di kuartal 4 dan juga kuartal 3 di 2022 lalu, ini ada kenaikan ya dari 5,6 triliun naik ke 8,7 triliunan. Dan puncak pendapatan tertinggi Astra International ini ada di kuartal 2 2022 ya guys ya. Pasca pandemi ini saya yakin usaha Astra ini semakin berkembang karena penjualan mobil dan motornya itu bisa lanjut lagi. Ya, meskipun memang untuk penjualan motor, Astra atau Honda ya, atau AHM, ini sedang ada masalah ya guys ya, mengenai rangka ESAF nanti kita akan coba bahas, di belakang ya. Untuk rangka ESAF ini saya rasa kecil lah ya untuk masalah seperti ini untuk Astra International. Tapi kita akan melihat sejauh apa Astra Honda Motor atau AHM ini akan, ibaratnya mencarikan solusi gitu guys ya, untuk permasalahan, rangka motornya gitu ya. Karena kan Astra ini sebenarnya hanya punya 50% saham di AHM. Jadi kita agak pisahkan ya Astra International dengan AHM ini. Astra International ini punya 50% sahamnya AHM dan AHM ini menyumbang pendapatan hanya 25%-nya saja ke Astra International. Jadi cukup kecil ya. Misalkan angka penjualan motor turun, nah teman-teman bisa cek penjualan mobil Astra International ini ternyata sedang naik ya guys ya. Jadi ada substitusi lah, ada satu yang turun berarti kita cek juga yang lain, oh ternyata penjualan mobil ini sedang tinggi. Nah itu guys ya. Jadi untuk Astra International, saya rasa untuk net income-nya ini masih tetap jumbo. Dan ada kemungkinan ya untuk Astra International juga masih bisa membagikan dividen yang cukup besar. Lalu kita akan melihat untuk market capitalnya ini ada 248 triliun rupiah guys ya. Ini sangat besar. Kita lihat untuk rasio keuangannya juga. Untuk rasio keuangan kita lihat cash-nya ada 51 triliun, total asetnya 419 triliun, sedangkan total hutangnya 186 triliun. Dan total ekuitasnya 186,3 triliun, working capitalnya 41 triliun. Dan kita lihat juga di sini memang untuk total liabilitas atau hutangnya, ini ternyata hampir sama ya dengan total ekuitasnya atau modal kerjanya. Nah, saya rasa untuk total liabilitas ini juga karena Astra International ini kan tadi punya bank ya, bank apa sih tadi? Bank Permata guys ya. Nah ya, Bank Permata Insurance dan lain-lain. Nah, ketika sebuah perusahaan ini mempunyai hutang, sebenarnya uang nasabah yang masuk ke dalam bank tersebut itu harus disalurkan gitu. Harus disalurkan untuk pinjaman. Nah, inilah yang menurut saya menjadikan saham maksud saya hutang dari perusahaan Astra International ini terlihat besar gitu guys ya. Padahal mungkin sebagian ini ada dana nasabah yang disimpan di anak usahanya Asra ya, di banknya Asra lalu di um, kreditkan gitu guys ya. Nah, sebagai modal juga nantinya itu akan dibayar secara bertahap gitu, entah dari kreditur atau dari Astranya sendiri kepada yang ibaratnya dia hutangi gitu guys ya. Memang mekanisme hutang biasanya seperti itu, tidak langsung dibayar besar tapi memang ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Lalu kita lihat untuk book value-nya atau PBV-nya ini ternyata masih cukup murah ya, masih di angka 1,34 ya guys ya untuk PBV-nya. Lalu kita lihat juga untuk profitabilitasnya. Gross profit margin-nya 23,82%, operating profit margin-nya 15%-an, sedangkan net profit margin-nya 10,99%. Ini saya rasa karena memang banyak sekali ya anak usaha dari Astra International. Jadi keseluruhan data yang dihimpun dari berbagai macam bidang bisnis ini disatukan menjadi satu ya, ada yang net profit margin-nya tinggi, ada yang net profit margin-nya rendah, itu dihitung secara rata-ratanya. Ya, jadi memang kalau misal kita lihat profitabilitasnya ini tidak terlalu tinggi. Tapi kalau misal kita lihat dari net income-nya, ya ini jumbo ya guys ya. Lalu kita lihat juga untuk dividennya. Untuk dividen yield-nya ini 10,41%. Lalu dividen terakhirnya dibagikan di 5 Mei 2023 dengan besaran dividen Rp552 per lembar saham atau Rp55.200 per lotnya ya guys ya. Nah, kita akan lihat untuk rasio dividennya. Nah, kalau misal kita lihat secara pembagian dividen ini sangat rutin bagi dividen ya guys ya. Bahkan baru-baru ini
Astra International ini bisa bagi dividen setahun 2 kali, ya dari sejak, bahkan dari sejak 2009 ya, ini sudah bagi dividen setahun 2 kali guys ya, teman-teman bisa lihat, yaitu di pertengahan tahun ya, di kisaran bulan Mei, Juni, dan juga di Oktober gitu. April, Mei, Juni, dan lalu di Oktober ini rutin bagi dividen interim. Nah, karena kita sebentar lagi akan menginjak bulan Oktober, saya rasa untuk Astra International ini juga nantinya akan membagikan dividen interim lagi gitu guys ya. Dan ini saya rasa juga bisa menaikkan harga saham dari Astra International gitu. Kita berharap ya untuk dividen interim Astra International nanti bisa besar ya guys ya. Minimal lebih besar lah daripada dividen interim yang sebelumnya. Lalu kita akan ke seasonality. Untuk seasonality di sini ya jelas sekali terlihat untuk bulan Oktobernya. Ini bulan Oktober kemungkinan besar akan hijau dan harga sahamnya akan naik. Jadi buat teman-teman yang memang mau investasi jangka panjang atau mau tambah muatan ya tambah lot di Astra International, bisa manfaatkan ketika harga sahamnya turun yaitu di bulan September ini ya guys ya. Agustus September Astra International harganya turun. Nah, ini menjadi kesempatan sebenarnya ya untuk teman-teman yang mau tambah muatan atau baru mau beli saham Astra International seperti itu. Karena biasanya di bulan Oktober ini harganya kemungkinan besar akan naik ya guys ya. Profitabilitas atau probability-nya ini 100% guys. Probabilitas dia untuk naik ini 100% ya di bulan Oktober karena dia bagi dividen interim seperti itu. Nanti kita akan lihat ya seperti apa pembagian dividen interim di bulan Oktober ya untuk Astra International. Kita juga akan melihat secara chart ya harga dari Astra International ini ternyata sedang berada di area supportnya guys ya. Kemarin sempat naik ya ke level ini guys 6.900-an bahkan pernah sampai ke 7.000 ya. Lalu di sini kita melihat juga untuk Astra International ini ada support di 6.100-an dan sekarang harganya di 6.150 jadi sudah dekat dengan area support. Kita akan melihat apakah Astra International di bulan Oktober ini bisa naik lagi harganya gitu guys ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan ketika sebuah saham yang fundamentalnya baik-baik saja tapi harganya ini turun. Nah, ini berarti sebenarnya kesempatan untuk kita bisa beli dan juga tambah muatan gitu guys. Kita akan lanjut melihat untuk target price dari Astra International. Apakah di harga saat ini sudah worth it untuk kita beli atau kita tunggu dulu? Ya, jadi harga saat ini di 6.150 ya guys ya. Nah, untuk Astra International dari sebaran data tahunan, ya untuk harga terendahnya ada di 5.350, maksimum price secara kalkulasinya ada di 6.875 ya, sedangkan untuk harga saat ini di 6.150 dengan posisi di 52 ya persentil. Berarti ini masih ada di posisi P50-an ya guys ya. Berarti resikonya ini masih medium. Resiko medium, lalu harga saham berada di support. Kalau misalkan memang ada pembalikan arah ya, secara teknikalnya saya rasa bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Mungkin untuk yang investasi bisa tambah muatan, untuk yang trader juga bisa beli lagi gitu guys ya, untuk saham Astra International gitu. Buat teman-teman yang investasi jangka panjang, boleh lah ya kita tunggu pembagian dividennya seperti itu. Lalu target harganya sebenarnya ada di bawah area supportnya yaitu di bawah 6.000. Kalau misalkan Astra International ini bisa turun ya lebih dalam lagi di bawah angka 6.000, ini akan sangat-sangat menarik ya guys ya untuk harga dari Astra International. Kita akan lanjut ke dividend for living ya. Untuk saham Astra International ini punya dividend yield 10,41%. Maka kalau misalkan teman-teman pengen passive income ya, dengan tidak bekerja, passive income 5 juta per bulan, maka total dividen per tahunnya harus mencapai 60 juta. Maka itu modalnya harus mencapai 576 jutaan. Begitupun kalau misalnya kita double ya, untuk income 10 juta per bulan, maka total dividen per tahunnya harus 120 juta, dan modal untuk investasi di Astra dengan income 10 juta per bulan ini harus mencapai 1,1 miliar. Lalu kita double lagi nih, misalkan 10 juta masih kurang, ya udah kita double 20 juta. Nah, berarti total dividen per tahunnya harus 240 juta dan total investasinya harus mencapai 2,3 miliar rupiah gitu guys ya. Nah, angka yang besar ini sebenarnya untuk yang bisa dibilang crazy rich atau yang sudah level manager ini sebenarnya
angka yang saya sajikan di sini masih apa ya, possible gitu guys ya. Karena dividen yield yang kita ambil ini sebenarnya dari dividen yield di dividen terbarunya di dividen final ya guys ya, yang ini. Nah, yang dividen yield 10%-an itu yang ini guys. Rp552 per lembar saham ya guys ya. Jadi untuk dividen interim itu sebenarnya belum terhitung gitu. Nanti kita akan update ya untuk dividennya. Untuk dividen yieldnya nanti kita akan update setelah pembagian dividen. Begitupun dengan saham UNTR atau United Tractors juga kemungkinan besar akan bagi dividen di bulan Oktober ini guys ya, di bulan Oktober, di bulan depan. Jadi kita nanti akan mengupdate ya beberapa saham ya, seperti UNTR, lalu Astra juga nanti kita update lagi, dan saham-saham yang akan bagi dividen itu nanti kita akan update terus. Gitu guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya nih, Kak, mendingan saya invest di UNTR atau Astra International? Kalau dari segi harga ya, saya rasa memang lebih terlihat murah saham Astra International. Untuk satu lotnya ini hanya di kisaran 600 ribuan. Sedangkan kalau misalkan UNTR itu satu lotnya mencapai 2,8 jutaan ya guys ya. Kalau dari segi harga memang lebih mahal UNTR. Tapi dari segi profitabilitas dan dividen yield ini sebenarnya lebih menarik kalau misalkan kita investasi di UNTR gitu guys ya. Tapi nggak masalah, misalkan UNTR bagi dividen, sebenarnya Astra International juga nanti kecipratan gitu guys ya. Karena pemegang terbesar saham UNTR adalah Astra International, ya, dan itu juga sebagai induk usaha dan juga pengendalinya seperti itu, guys ya. Nah, kalau misalkan saham-saham anak usaha dari Astra ini bagi dividen, ini sebenarnya uangnya itu sebagian besar masuk ke dalam Astra International gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman mau investasi di saham Astra International, ini dari segi net income-nya terus bertumbuh dan naik terus ya guys ya, secara kuartalan. Oke guys, semoga membantu teman-teman buat yang mau investasi jangka panjang di saham Astra International. Saya sudah membagikan pandangan dan analisa saya ya. Semoga teman-teman terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.